seluruh dunia. Virginia Henderson lahir di Kansas City, Missouri pada tanggal 30 November tahun 1897. Henderson tumbuh besar di Bedford County, Virginia, di mana ia menempuh pendidikan di sekolah khusus anak laki-laki. Ia tertarik dengan dunia keperawatan selama Perang Dunia Pertama karena keinginannya untuk membantu anggota militer yang sakit atau terluka. Pada tahun 1918, Henderson masuk di sekolah perawat militer di Washington DC dan lulus pada tahun 1921. Setelah itu, ia bekerja di Henry Street Visiting Nurse Service selama 2 tahun dan diterima menjadi pengajar keperawatan di Norfolk Protestant Hospital di Virginia pada tahun 1923. Pada tahun 1926, Henderson telah meraih gelar BS dan MA di bidang pendidikan keperawatan dan memutuskan untuk melanjutkan studi di Teacher College Universitas Columbia pada tahun 1929. Pada tahun 1932, Henderson telah menjadi sarjana keperawatan dan akhirnya lulus pendidikan master keperawatan pada tahun 1930. Selanjutnya kita masuk dalam 14 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bernafas dengan normal. Pertukaran gas tubuh sangat penting untuk kesehatan pasien dan untuk kehidupan itu sendiri. Perawat harus memahami fungsi pernafasan manusia dan tahu bagaimana mengidentifikasi bila ada gangguan dalam proses pernafasan. Perawat juga harus mampu membantu memposisikan tubuh pasien yang benar dan waspada pada suara pernafasan yang abnormal dan harus memperhatikan bila ada produksi lendir pada jalan nafas pasien. Perawat juga harus memantau frekuensi pernafasan dan memeriksa jalan nafas pasien apakah ada yang menghalangi. Perawat juga harus memperhatikan suhu dan sirkulasi udara di ruang pasien. Lalu yang kedua, kebutuhan mendapatkan makanan dan minuman secukupnya. Yang pertama, setiap organisme membutuhkan cairan dan nutrisi untuk bertahan hidup. Lalu perawat harus mengetahui jenis diet dan hidrasi sesuai dengan kebutuhan nutrisi pasien dan perawat yang diinstruksikan oleh dokter. Perawat juga harus mempertimbangkan selera, suasana hati, jadwal makan atau minum, jumlah, usia dan berat badan, kepercayaan agama dan budaya, kemampuan mengunyah dan menelan. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan untuk eliminasi. Tubuh harus melakukan pembuangan kotoran, urin, keringat, dahak, dan menstruasi secara normal. Tingkat kontrol dan aktivitas pasien sehubungan dengan fungsi ekskresi mereka harus diketahui dan pahami oleh perawat. Kebutuhan ini termasuk perhatian khusus pada kebersihan bagian intim. Yang keempat, kebutuhan untuk bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Seorang pasien akan merasa mandiri bila ia dapat bergerak sendiri untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Perawat harus membantu pasien untuk menggerakkan tubuhnya dan memotivasi dia untuk melakukan aktivitas fisik, latihan dan olahraga sesuai kondisi dan kemampuan pasien. Yang kelima, kebutuhan untuk tidur dan istirahat. Istirahat sangat penting untuk pemulihan pasien. Setiap organisme memulihkan kekuatan fisik dan mental ketika sedang tidur. Pasien butuh istirahat yang tenang dan tanpa gangguan, dan hal ini harus menjadi prioritas terutama pada malam hari. Perawat harus mengetahui kebiasaan istirahat dan juga kesulitan untuk tidur yang dialami pasien, seperti sensitivitas terhadap kebisingan, pencahayaan, dan suhu. Lalu yang keenam, kebutuhan berpakaian yang sesuai. Mampu memilih dan mengenakan pakaian yang diinginkan juga mempengaruhi rasa kemandirian pasien. Pakaian mewakili identitas dan kepribadian, tapi juga melindungi tubuh pasien dan menjaga privasi individu. Lalu yang ketujuh, kebutuhan mempertahankan suhu tubuh normal dengan menyesuaikan pakaian dan ruangan atau lingkungan. Suhu tubuh normal adalah antara 36,5 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Perawat harus menyadari faktor-faktor yang mempengaruhi dingin atau panas pasien. Termoregulasi tubuh selalu disertai oleh perubahan pakaian, penggunaan spray dan selimut, pembukaan jendela dan pintu, air minum, menggunakan kipas, angin atau pendingin udara dan bahkan mandi. Yang kedelapan, kebutuhan menjaga dan merawat tubuh serta lingkungan untuk tetap bersih. Kita dapat melihat kebersihan pasien dengan cara melihat dan merasakan apakah pasien wangi atau tidak, membantu kesehatan fisiologis dan psikologis pasien. Saat memandikan pasien, perawat harus memperhatikan frekuensi pembersihan tubuh, saran dan peralatan yang digunakan, tingkat mobilitas dan kemandirian pasien. Yang kesembilan, kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dari bahaya dan tidak juga membahayakan orang lain. Pasien yang sendiri dalam waktu yang lama sangat penting untuk dimonitor dan dievaluasi. Observasi dan perhatikan untuk mencegah pasien tidak akan melukai dirinya sendiri atau mencoba
melakukan kegiatan atau membahayakan keselamatan orang lain. Ke-10, kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain untuk mengekspresikan emosi, kebutuhan, ketakutan, maupun mendapat perawat harus dapat mempromosikan dan memotivasi komunikasi yang sehat dan tepat pada pasien untuk membantu keseimbangan emosional mereka. Pasien harus tetap dalam interaksi sosial dengan orang lain untuk menjamin kesehatan mental. Lalu yang ke-11, kebutuhan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Perawat harus menghormati nilai-nilai dan kepercayaan khusus pasien. Pasien dapat membuat keputusan dan melakukan tindakan atau memiliki pemikiran tertentu berdasarkan kepercayaan yang dimilikinya. Budaya dan agama adalah bagian dari identitas pasien. Faktor ini selalu memengaruhi pandangan pasien mengenai kematian. Lalu yang ke-12, kebutuhan untuk bekerja dan mendapatkan penghargaan. Perawat harus memandu pasien untuk mencapai tujuannya. Pencapaian yang diinginkan pasien harus berasal dari upaya mereka sendiri. Jika seorang pasien merasa produktif dan berguna, ia akan memiliki rasa puasa pribadi yang akan mengaruhi harga diri dan kesehatan mentalnya. Yang ke-13, kebutuhan untuk bermain atau berlibur dalam berbagai kegiatan rekreasi kesehatan tubuh dan pikiran juga dicapai dengan kegiatan yang menghibur pasien. Perawat perlu mengetahui selera dan minat pasien dan mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan motivasi. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mempelajari, menemukan maupun mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perkembangan dan kesehatan yang baik, serta dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Perawat harus memperhatikan produktivitas mental seseorang ketika memperoleh pengetahuan baru, membantu pasien mengembangkan keterampilan dan mengetahui untuk meningkatkan kesehatan. Dalam kasus anak-anak atau pasien muda, penting agar mereka menjaga studi akademis mereka walaupun sedang sakit. Selanjutnya adalah individu. Henderson menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan kesehatan dasar dan memerlukan bantuan untuk mencapai kesehatan dan kemandirian atau kematian yang damai. Menurutnya, seseorang mencapai keutuhan dengan menjaga keseimbangan fisiologis dan emosional. Dia mendefinisikan pasien sebagai seorang yang membutuhkan perawat. Keperawatan tetapi tidak membatasi perawatan pada perawatan penyakit. Teorinya menjadikan pasien sebagai kumpulan bagian dengan kebutuhan biopsikososial dan pikiran serta tubuh tidak dapat dipisahkan dan saling terkait.